Assalamualaikum Tretan. Hari ini para Tretan kembali bergabung dengan acara Label Politisi. Saat ini tamu yang ingin saya belajeti latar belakangnya namanya Sukadar. Beliau politisi PDIP. Kalau tidak salah sudah 3 periode menjadi anggota dewan di Kota Surabaya. Kalau nanti bisa dikoreksi apa 2 periode atau 3 periode. Tapi yang pasti dalam acara ini kami ingin mengenalkan kepada konstituen siapa Cak Sukadar. Oke, Cak Kadar. Apa kabar Cak Kadar? Baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini baik-baik. Oke, kalau persoalan turun ke lapangan, karena saya sering ngobrol dengan beliaunya, sampai punya statistik, daerah mana yang basah, daerah mana yang kering, saya tidak mau membahas itu. Saya pikir sudah final itu untuk Cak Sukadar. Kalau panggilan akrabnya Cak Kadar gitu ya, panggilan pendeknya. Yang ingin saya tahu, latar belakang Cak Kadar. Jadi gini. Bagaimana waktu kecil? Iya. Gimana Cak Kadar? Jadi gini, ketika saya dilahirkan dari seorang keluarga sederhana, tiba-tiba mau masuk di sekolah dasar, bapak saya meninggal dunia. Tapi tetap kita harus bersekolah. Dari SD mau masuk ke SMP, ternyata ibu saya meninggal. Begitu masuk di SMP, posisi saya harus mencari nafkah sendiri karena posisi saya harus menanggung 2 adik saya waktu itu. Lahir dari keluarga sederhana, boleh tahu orang tua kerjaannya apa Cak Kadar? Bapak saya kerja di bangunan. Bapak Kuli bangunan, bukan kontraktor. Oh, kontraktor, Bapak alhamdulillah. saya kontraktor. Nah, tetapi kan belum usia saya sekolah waktu itu. Ketika bapak saya masih jaya-jayanya kan saya masih di dalam kandungan atau belum mengenal pendidikan sama sekali. Gitu. Ketika waktu Cak Kadar mau sekolah, Iya. kondisi berubah. Iya, Gitu ya. berubah karena orang tua sudah nggak ada. Oke. Nah, ketika posisi kelas 1 sampai kelas 6, ibu saya harus menghidupi ketiga orang putra dan putrinya. Sebenarnya keluarga kami ada 8, yang 5 sudah mentas, sudah besar semua. Tinggal tanggung jawab ibu saya terhadap anaknya 3, saya 2 adik saya. Kak tertua ini ya, sampai membawai 2 saudara berarti. Iya. Ketika saya sudah SD selesai, lulus SD mau masuk SMP, ibu meninggal. Nah, jadi posisi kelas 1 SMP saya harus menghidupi kedua adik saya. Mau nggak mau saya harus kalau pagi jam 4 sudah posisi harus kita lapor koran. Keadaan kelas 1 SMP saya sudah menjadi Loper koran. Kalau sudah siang jam 6 saya harus di stopan lampu merah ada di Kartini. Jam 6 pagi ini ya? Iya, menjajakan koran itu. Menjajakan koran itu dalam keadaan saya kelas 1 SMP. Waktu itu. Itu kita lalui sampai posisinya lulus SMP, masuk SMP juga gitu. Terus bagaimana mengatur waktu? Ketika masuk sekolah jam berapa Cak Kadar? Posisi sekolah saya selalu siang. Oh, siang berarti ada space waktu yang cukup. Space waktu. Bahkan pulang lapor koran kami nggak bisa terus berdiam diri di rumah, enggak. Tapi saya harus jualan es, keluar masuk kampung waktu itu. Kalau es cum-cum ya? Iya, cum-cum, es ganipo. Es ganipo. Wah itu kok, kalau kita waktu itu bisa beli es itu kayaknya luar biasa pada saat itu ya? Iya, itu pekerjaan kami, pekerjaan saya. Gitu. Terus pada saat itu kan istilahnya Cak Kadar ini kan membantu meringankan beban keluarga. Kalau ibu sendiri ada usaha waktu itu? Ibu sendiri waktu itu di SMP ya? Oh iya, ibu itu hanya buruh cuci. Jadi mencuci. Yang pasti dijamin nggak cukup untuk membiayai 3 anak. Karena posisi sudah nggak punya siapa-siapa, mau nggak mau ibu mencucikan baju-baju saudara sendiri tadi. Nah, baju-baju saudara sendiri ditampung di rumah, baju kakak, baju mbak, terus baju Pak Le, yang nyuci ibu saya. Demi untuk kelangsungan hidup putra-putrinya yang masih menjadi tanggung jawabnya, maka beliaunya dengan membanting tulang melihat putra-putrinya supaya bisa jadi orang waktu itu, maka beliaunya
mau mencuci, bahkan bisa seharian mencuci Kalau itu. istilah orang Surabaya itu kerja serabutan mungkin ya. Ibu ya, apa saja dikerjakan gitu. Yang Ya penting khusus memang nyuci. nyuci. Jadi nyuci itu dari pagi harus nyuci, kan banyak yang dicuci. Nanti kalau sudah kering siang harus istilahnya kan setrika nek biyen. Harus Cuci mensetrika, setrika. iya. Setrika sendiri di situ hampir tiap hari pekerjaan rutinnya kayak gitu. Rutinitasnya itu sementara Cak Kadar rutinitasnya es ganipu. Iya, ya, loper koran, jual koran. Setelah pulang jual koran kita harus menjajakan es kanipu itu keluar masuk kampung. Ah, terus bagaimana Cak Kadar? Tadi kan sudah menceritakan tentang latar belakang keluarga ya. Minimal datang Cak Kadar datang dari keluarga yang sangat sederhana. Tapi kalau boleh tahu ceritakan gimana waktu pengalaman di SD. Jadi kalau ngomong SD saya selalu di dalam seluruh angkatan saya di SD dari kelas 1 sampai sampai selesai. Itu posisi saya selalu minimal saya masuk dalam 3 besar. Entah satu di atas sendiri, entah orang dua, orang tiga, selalu di atas, selalu ada berada Ya di tiga dalam besar gitu. 3 besar itu. Berarti masuk kategori cerdas. Ya Mungkin begitu ya. menurut Pak Kepala Sekolah waktu itu ya. Iya, tapi rasanya kurang lengkap ya Kadar. Kalau hanya cerdas, biasanya orang cerdas itu ada yang mengikuti sifat. Biasanya nakal, benar itu Kadar. Ya sangat sangat. Saya itu kan bisa jadi Gimana? Ini yang jadi gini, bisa jadi dulu itu saya dalam kandungan sudah nakal. Yo, kok bisa? Iya. Sulit untuk diatur, Oh, sulit untuk diarahkan. Tapi saya bertanggung jawab terhadap pada diri saya sendiri. Saya mencoba menjadi seorang kadar, bukan yang lainnya. coba diceritakan nakalnya sekolah itu gimana? Secuil kisah. Sebenarnya dari Pak awal itu nakal, tapi ketika saya nggak punya bapak waktu masuk SD, itu memang masih nakal. Tapi satu sisi kekuatan saya waktu itu, walaupun nakal, ternyata saya masih ingat yang menciptakan saya. Ya alhamdulillah waktu itu saya masih ingat yang kuasa waktu itu. Gitu. Istilahnya sholat. Iya. Saya ada dasar Islam kuat memang. Di dalam keluarga Islam kuat ya. Nah, begitu posisi nggak ada yang ngontrol, ibu saya meninggal, saya masuk SMP, mulai melunak. Mulai merasa istilahnya apa ya? Iya. Bebas, tidak ada Iya, yang melunak. Malah nih tak pernah jadi joki waktu itu. joki. Joki burung merpati, gitu loh. Enggak, mundur dulu, mundur. Iya. Nakal di SD apa sing paling Cak Kadar ingat? Apa ngerjain guru, apa ngerjain teman gitu? Enggak, nakal di SD itu selalu pinginnya waktu itu, selalu jadi di depan. Oh, yaitu Jadi, memang sifat leadernya sudah muncul sejak di SD gitu. Iya, jadi pinginnya selalu di depan, tidak mau jadi yang di belakang. Nakalnya di situ. Apapun yang harus kami kerjakan, ada tugas-tugas dari sekolah, itu Harus selesai dulu. apapun yang aku kerjakan, aku tuh mari. Kudu mari. Kudu iso. Kudu clear semuanya enggak. Dan harus selesai yang pertama kali biasanya gitu, karena ingin di depan ya. Nah, setelah masuk SMP apa kelanjutan kisahnya? Beda lagi. Ketika nggak punya siapa-siapa, bapak nggak punya, ibu nggak punya, mulailah waktu itu saya mencoba untuk merubah. Karena waktu SMP kan secara otomatis satu sisi saya harus bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri, sisi lain saya bertanggung jawab terhadap 2 adik. Waktu itu secara otomatis berubah taktis. Dari kenakalan saya itu berubah taktis waktu itu menjadi lebih lagi bagaimana caranya posisinya. Hampir setiap hari saya harus mendapatkan sesuatu yang bisa menghidupi 2 adik saya. Itu otomatis pure tanggung jawab Cak Kadar ya waktu itu. Betul. Nah, jadi kalau awalnya hanya sekedar berharap terhadap orang tua, sang ibu, tapi harus berpikir lebih dewasa lagi. Ketika saya masuk SMP, satu sisi saya harus bisa menghidupi diri saya, satu sisi lain saya harus menghidupi Adik-adik. adik. Nah, sedangkan adik saya kan ya butuh sesuatu untuk hidup, untuk pakaian. Ya, kami bersyukur di Kota Surabaya, saya sendiri tidak pernah ngontrak karena rumah-rumah sudah disiapkan dari orang tua. Awalnya kan waris. Ya untungnya itu ya, jadi nggak berpikiran ke sana. nggak harus jadi kontraktor, tukang kontrak rumah. Berpikirnya ke sana. Begitu saya masuk SMP, apapun yang saya lakukan, piye caranya iso nekakno duit, oleh duit. Mencoba waktu itu diajak teman-teman,
Wes saya melok aku ae mulai teko dodol es. Jadi hari-hari waktu pulang sekolah malam sore, terus melok ngewangi nyuci-nyuci iki. Yang penting dapat duit. Iya. Nyuci-nyuci di warung mungkin ya. Bukan mungkin. di warung. Apa? Nyuci bersihin kupon. Oh. Kenapa harus saya lakukan kayak gitu? Orang lain lihatnya bahwa ini posisinya, ini judi. Kalau saya enggak, ini kerja. Pekerjaan. Iya, pekerjaan bagi saya. Kan itu kan orang yang bermain kan. Cak Kadar kan membersihkan pekupon. Beda anu ya. Beda ya. Makani doro tugasku. Terus ngemberjani kebupon. Pertama nggak boleh terus ikut gitu. Ngeterin nggak boleh gitu loh. Yang pasti ya ikut-ikut dompleng kayak gitu. Perjalanan ketika posisi semakin saya menginjak dewasa, piye carane aku iso nekakno duit, tetapi posisinya saya harus lebih berubah lagi gitu. Ya ternyata awal aku mencoba untuk usaha sablon. Sablon kaos itu ya. Sablon kaos dan sablon itu masih di SMP ya? Enggak, ketika sudah ke SMA. Jadi setelah lulus SMP, saya SMA mencoba untuk buka sablon. Buka sablon sama Pak Slamet, Pak Irfan, ambek Yongki. Jadi nyambung, bisa nyambung dengan pengusaha tadi. Makanya ketika SMA kita mencoba untuk mencari duit. Nah, lewat sablon-sablon kayak gitu. Terus tapi begini Cak Kadar, kan dari SD masuk ke SMP itu kan makin kesibukan Cak Kadar kan makin meningkat ya, karena ingin memenuhi kebutuhan tanggung jawab terhadap adik-adik ya. Terus bagaimana membagi waktu Cak Kadar antara belajar, sekolah, dan bekerja ibaratnya? Jadi gini, ketika kita punya kemauan, kita jalani, ya ternyata alhamdulillah bisa kita jalankan. Nah, terkait waktu itu mengikuti dengan aktivitas kita. Gitu. Kalau itu kita lakukan setiap hari, memang itu sebagai kewajiban kami. Nah, ternyata dengan sendirinya menjadi rutinitas sendiri, ya. Iya, menjadi rutinitas sendiri itu. Tanpa kita atur waktunya, kita tahu kapan waktunya saya harus kerja cari duit, kapan waktunya saya harus belajar, kapan waktunya saya harus berkumpul dengan adik-adik saya. Ternyata bisa. Kalau tadi mungkin sekilas Cak Kadar menyebut bahwa di SD itu selalu di 3 besar. Bagaimana di SMP? Bagaimana di SMA? Sama, tetap di 3 besar. Pernah nomor 1, ranking 1? Kalau di SD ya, SMA ya, SMA enggak? Belum. Kenapa? Karena posisinya kan kita harus berbagi waktu juga, beda. Berarti jadwal belajarnya lebih berkurang, ya? Karena semakin kami harus semakin tambah usia, secara otomatis tanggung jawab awalnya adik saya belum masuk sekolah. Nah, kita sudah masuk sekolah kan udah berpikir lagi, piye caranya nyekolahkan adik. Akhirnya kan terbagi ke sana. Berbagi tanggung jawab, pikirannya pecah kemana-mana gitu ya. Iya itu. Nah, terus tadi Cak Kadar juga bercerita tentang bahwa sejak masuk SMP jadi joki, jadi bersih-bersih pekupon. Bahkan mungkin joki itu kan tukang ngetren. Iya, akhirnya awal-awalnya kan nggak mungkin yang pelihara itu percaya 100% penuh dengan kita. Iya. Satu sisi pengalaman belum punya. Ya kan emang kan bersakit buku pontar. Kok wayang mangani doro, ewangan mangani doro. Terus itu bulanan apa mingguan Cak Kadar? Maksudnya untuk dapat dari juragan ibaratnya. Dari juragan itu dikasih setiap minggu. Setiap hari dikasih makan sendiri. Dan setiap hari kalau makan bareng-bareng ya tukar makan. Terus kalau memang mingguan ya ada duit sendiri mingguan waktu itu. Ternyata apakah Cak Kadar ini sekarang yang saya dengar ya hobi banget sama burung merpati ya. Jadi kalau hobi itu sebenarnya hanya sebatas penyaluran aja. Gitu. Sejak kapan Cak Kadar punya pekupon? Ayo. Itu ya baru aja ketika saya sudah mulai masuk kerja, anggapnya sudah dewasa. Ketika saya posisi sebelum menentukan pilihan harus berpolitik waktu itu, saya coba untuk ngikuti apa kemauan hati. Waktu ya. Wes ngene lah. Ayo ternak aja. Akhirnya bahkan sampai sekarang itu kita punya ya kurang lebih 200 burung merpati. Jadi ternak itu kadang-kadang yang ada yang suka dibeli sama orang. Memang tujuannya itu. Iya. Tujuannya ke sana. Iya paham. Untuk memenuhi kebutuhan tambahan kalau sekarang ya. Iya, tujuannya kan ke sana. Nah, sekarang kalau kuliah Cak Kadar?
Saya lulus SMA waktu itu belum kuliah. Saya kuliah ketika saya mulai masuk di Dewan, Dewan. anggota jadi anggota Dewan. Baru Tahun berapa itu Cak Gatot? 2012 menjelang masuk Dewan tahun 2012 saya mulai masuk di Kuliah. bangku kuliah. Apa jurusannya Gatot? Hukum. Tentu kalau kuliah itu kan makan biaya. Gitu ya. Apa gimana Cak Gatot Saya sudah berproses untuk pekerjaan waktu itu ya. Berproses pekerjaan itu awal selama 3 tahun sebelum saya turun di aktivis waktu itu. Saya mencoba untuk mencari duit bukan hanya di Surabaya. Saya harus merantau. Saya harus hidup di Lombok Barat, di wilayah Ampenang. Di sana harus kerja ikut atlet renang waktu itu di salah satu perhotelan di Sigigi Beach. Saya 3 tahun di sana. Karena kemauan saya nggak mungkin ketika saya nanti punya harapan harus jenjang lebih tinggi pekerjaan saya, masuk melok uang terus, masuk kerja ingin mandiri berarti. ya, masuk kerja diatur uang dia terus, ada rutinitas jam 8, enggak kadang-kadang sampai jam 12 malam, karena kayak saya kan di hotel waktu itu kerjanya, di Sigigi Beach. Saya di sana selama 3 tahun itu mencoba saya ngumpulkan duit. Oh, memang targetnya kepingin kuliah? Iya. Saya ngumpulkan duit. Ngumpulkan duit ketika duit tahun 2011 akhir, saya balik ke Surabaya. Saya balik ke Surabaya, barulah kita mencoba untuk kuliah lagi. Dan satu sisi saya baru posisinya aktif betul waktu itu. Aktif betul untuk masuk di dalam gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan. Sejak tahun berapa itu Mas aktif? 96 itu sudah Cak Kadar sudah aktif di dunia pergerakan. Setelah aktif di dunia aktivis kan waktu itu kan banyak partai Cak Kadar ya. Yeah. Ada partai A, partai B, partai C itu ya. Kenapa kok pilih PDIP? Jadi gini, ketika saya harus masuk di dunia politik, kenapa harus menentukan kepada PDI Perjuangan? Sebelumnya saya aktivis jalanan. Banyak pendampingan untuk kita bersama-sama dengan teman-teman aktivis yang lain untuk mendampingi para waktu itu angkutan, waktu itu kita masuk pabrik-pabrik, termasuk teman-teman buruh, kita mencoba untuk memberikan penjelasan terkait hak mereka. Waktu itu tiba-tiba pada tahun 96 posisi PDI Perjuangan waktu itu yang di bawah pimpinan Ibu Megawati kan waktu itu posisinya kok berani ya Ibu menentang kekuatan rezim yang kuat. Yang very kuat, sangat kuat. Sangat. Ya, seorang perempuan, seorang ketua umum partai, tetapi berani menentang kekuatan besar Orde Baru yang didukung oleh kekuatan ABRI, TNI waktu itu. Tiba, saya melihat sosok Ibu. Sosok Ibu Megawati Soekarno Putri ketika sudah tertarik begitu giginya perjuangan Ibu untuk membuka keran demokrasi waktu itu, barulah saya ingin tahu apa sih PDI Perjuangan itu. Sebelum saya menentukan pilihan ke PDI Perjuangan, saya coba lihat tahun 96 akhir waktu Krismon, 96, 97 kan udah mulai Krismon. Itu saya mencoba kita lihat terkait apa sih PDI Perjuangan itu. ADRT ini piye sing muni ini. Nah, terus terkait platformnya PDI Perjuangan gimana, garis perjuangannya gimana, visi misi apa, watak perjuangan PDI Perjuangan itu kemana arahnya. Nah, ketika mulai belajar itu ada ketertarikan saya. Berarti ADART terutama bisa ada kecocokan dengan hati. Jadi gini, saya ngeliat simbol Bu Mega. Saya lihat aturannya. Setiap organisasi kan ada aturan ADART. Ternyata ADART PDI Perjuangan ini menarik banget. Visi misinya pada saat itu mesti ngomong sandal jepit, wong cilik, sandal jepit, wong cilik gitu. Termasuk mempelajari partai lain ya, dipertimbangkan enggak? Kon partai baru 3. Iya, maksudnya ke PDI Perjuangan, ada P3 sama ada Golkar. Lah ya, enggak mempelajari ADRT-nya yang 2 ini enggak? Oh, memang fokus ke itu. Iya, jadi simbol perlawanan ini bukan PKB, bukan P3.
P3 jelas masuk komunitas partai Islam. Golkar partai penguasa. Sedangkan terpanggil saya waktu itu posisinya bahwa posisi saya sendiri ini Di posisi perlawanan ya. iya, kita harus belajar ngelawan uripe nang dalan kan itu waktu itu. Ikut teman-teman demo-demo kan hanya ikut-ikutan waktu itu. Kan melawan terus. Kita menjadi memposisikan sebagai oposisi waktu itu. Ya kita mencoba. Oh, sih visi misi PD Perjuangan ini. Platformnya kok piye kan gitu. Ketika semakin dalam kita menggali terkait dengan aturan-aturan PD Perjuangan, semakin dalam ada ketertarikan sendiri terhadap sosok Megawati waktu itu. Berarti masuknya Cak Kadar ke panggung politik ini karena pertama ketokohan Ibu Megawati Soekarnoputri. Iya. Setelah itu baru peraturannya, Iya. istilahnya ADRT-nya dipelajari. Iya, aturan mainnya Seperti apa, terus arahnya aturan kemana. partainya. Ternyata sehati dengan Iya, Cak Kadar. ternyata apa yang didengarkan ibu itu sama seperti yang ada di platform PD Perjuangan. Oh. Jadi ibu itu hanya menyuarakan isi aturan sebenarnya. Lah ketika sudah memahami PDIP secara utuh Cak Kadar ya. Iya. Masuk ke PDIP secara utuh itu tahun berapa Cak Kadar? Ya 96 itu. 96 langsung gitu ya. Iya. Jadi ikut demo-demo waktu itu Berarti- tiba-tiba digebuk. Gitu. Berarti Cak Kadar ini bisa disebut istilahnya aktivis 98 itu. Saya di dalamnya ya. Di dalamnya ya. Jadi Iya, intinya masih aktivis waktu itu. pelaku sejarah ya Pak Cak Kadar ya. Orang lain mengatakan kayak gitu. Begitu ya. Karena 96 loh. Iya. 98 kan mulai Iya, bahkan kita itu tahun 97 pernah melakukan sidang rakyat. Bareng-bareng dengan teman-teman Prodep Surabaya di Gerahadi. Kan Gerahadi sempat kita ini duduki. iya dulu saya ingat. Itu kan sidang rakyat. Berarti sampean dari salah satu ribuan Iya, orang yang yang hadir. ada dan yang menentukan bisa jebol wilayah itu dan bisa menduduki Cak Kadar. waktu itu. Waktu itu posisi korlap atau apa? Saya Aster, Apa itu? asisten teritorial. Oh, ketuanya siapa waktu itu? Oh, nggak ada istilah ketua. Sampai sekarang nggak ada yang mau disebut ketua, nggak ada yang mau disebut korlap. Semuanya sama. Berarti pada saat itu gerakan itu sama rata gitu ya, Iya, siapapun jadi nggak kita boleh kan- orang terdepan. Kita kan ngomong ini sidang rakyat. Tidak lah, ya. Jadi kalau sidang rakyat, semuanya itu merasakan ini rakyat kota Surabaya. Kan pada waktu itu kan istilahnya gini, perjuangan sedang keras-kerasnya ya menghadapi Betul, tantangan Orde dan Baru lain. paling kuat. Punya kenangan pahit enggak pada saat perjuangan itu? Bisa dikisahkan Cak Kadar? Jadi gini, memang kalau kenangan pahit itu banyak hal. Bahkan Yang paling Cak Kadar ingat gitu, mengerikan istilahnya. yang Kenangan. paling mengerikan ketika nama Sukadar. Mm-mm. Hanya dikenal namanya aja Kadar, dicari di Panigiling. Hmm. Yang ditanyakan namanya juga Kadar. Tanya kepada Kadar, Terus, mau mengambil Kadar waktu itu. tapi orang yang mau mengambil Kadar sebenarnya nggak tahu, Nggak tahu sosok Kadar. cuma tahu namanya. Iya, Terus, tahu nama Kadar, tanya ke Kadar, waktu itu mau mengambil Kadar, katanya sudah janjian sama Kadar. Gitu. terus ya apa ya Kadar? Ya mau diambil malam itu ketika di Panigiling, bahkan teman-teman di dalam banyak. Di Panigiling teman-teman banyak. Kalau kita ngomong Panigiling waktu itu kan nggak bisa nyebut KPP di Perjuangan. PRD Nanggono. Konco-konco aktivis yang lain di dalam situ, GMKI, GMNI, PMKRI, semuanya di dalam situ waktu itu. Zaman-zamannya waktu itu. Nah, tiba-tiba ada awal-awalnya ada zebra taksi. Taksi. Ada dua zebra turun, ada salah satu petugas dekati kita kebetulan almarhum. Ada 3 almarhum yang demat. Yang mau nyulik, sama saya. istilahnya mau ngambil Udah, Kadar. ada 3 almarhum yang sekarang udah almarhum semuanya. Mas Wisnu, ada Lutfi, ada Geru. 3-tiganya udah almarhum. Yang ada di waktu itu. Ya, yang di depan. Ya. Sama saya. Menghampiri 1 orang, 2 orang besar-besar di belakangnya nanya, Kadar mana? Saya nggak kenal. Kok tanya saya Kadar mana? Jelas nggak tahu. Berarti nggak tahu ya. Oh, jam segini udah pulang. Terus saya Tapi bilang, perasaan Cak Kadar gimana waktu itu? nggak, ya kecil Biasa. banget. Posisinya kecil, hilang aku di sana. Iya. Yang pasti was hilang aku. Iya. Waktu rame-ramenya. Iya, namanya. iya. Tapi kira aku hilang. Tanya Kadar mana? Oh, Kadar ora ono nang kene wis mulai tak ngono. Lu Bapak dari mana? Saya temennya. Sudah janjian. Itu posisi jam 11 malam. Lo kalau udah janjian ya
jam segini nggak bisa Pak. Rumahnya mana? Ya kalau rumahnya nggak tahu, ada di wilayah Kecamatan Sawahan. Saya bilang kayak gitu. Terus, nek kok tantenya ditungguin sampai menjelang subuh. Kami Nggak kemana-mana ya? kemana-mana. Kita tungguin sekalian. Ada satu orang yang nangin saya. Termasuk dua orang. almarhum juga Iya, kemana? termasuk ada 3 almarhum di situ. Ada Lutfi, ada Geru, ada Pak Wisnu. Yang nemani sampai subuh, menjelang subuh. Setelah posisi menjelang subuh, nggak didapatkan kadar, pamitan. Ternyata di belakangnya ada beberapa box, mobil box. Ada 2 taksi, waktu awal-awalnya Zebra kan tahun-tahun segitu. Ya, taksi Zebra. Ada beberapa mobil box di belakangnya udah disiapin. Untuk Begitu hilang, baru ditanyain nama Mas Wisnu. Wis, yo, kalau manggil saya kan yo. Wis yo, nang minggat kon. Dikasih sampai Mas Wisnu suruh berangkat. Nah, kenapa saya harus nyangkut di Mataram waktu itu? Oh, berarti ke Mataram itu ada kisahnya ya, ada penyebabnya. Iya. Kan sebenarnya nggak mau ya, nggak ada rencana ke sana Cak Kadar. Setelah itu gimana Cak Kadar? Setelah pulang dari balik Jakarta. Iya. Setelah pulang dari Mataram, balik Surabaya, akhirnya saya bergabung lagi dengan teman-teman. Ya sampai sekarang ini. Oke, pertanyaan terakhir Cak Kadar. Setelah sibuk dari dunia aktivis ya terus Mas jadi PDIP lah ya, kader lah, simpatisan tak apa itu. Baru sejak kapan Cak Kadar mulai tertarik untuk menjadi legislator? Sebelum meninggalkannya Pak Jip, itu Pak Jip tahun 2008 ikut kontestasi gubernur karena beliau kurang dukungan. Akhirnya kan nggak bisa jadi gubernur. Menjelang beliaunya sebelum ke rumah sakit 2009 masuk rumah sakit itu, Pak Wisnu dipanggil. Saya dipanggil. Itu pas kapil. Pak Wisnu ditanya, "No, kowe nyalek ora?" Yang nanya Bapak. Dalam kondisi masih sakit itu ya? Iya. Pak Wisnu ditanya, belum jawab. Dar, kowe nyalek? Nyalek Pak ya? Iya, karena Pak Wisnu belum jawab. Begitu nanya saya. Pak Wisnu kan 2009 kan sudah maju di sini kota. Iya, iya. Begitu Mas no tahun ngarep kowe nyalek ora? 2014. Gak jawab. Gak jawab. Begitu Pak Jip nanya saya, "Dar kowe nyalek?" "Saya nyalek, Pak." Saya ngomongnya terus terang minta ke Pak Jip. Akhirnya Pak Wisnu ngomong, "Ya wis aku tak ngalah." Ini kenangan ini. Iya. Terus Pak Wisnu bilang, "Aku tak ngalah aku." Karena basisnya sama. Basisnya Mas Wisnu, basis saya itu sama. kalau misalnya sama-samanya bisa jadi pertarungan internal ini ya. Dan itu bisa jadi gagal dua-duanya. Gitu loh. Memberikan ruang kepada teman-teman yang lain kan. Nah, akhirnya Pak Wisnu ngalah. Dan itu deklarasi di mana-mana Pak Wisnu. Saya 2014 nggak nyalek. Diganti Cak Kadar gitu. Sudah deklarasi selaku ketua DPC partai, tetapi beliaunya sudah deklarasi kepada teman-teman seluruh pengurus cabang PAC ranting bahwa saya 2012 saya nggak nyalek karena posisinya Kadar mau nyalek. Nah, berangkat dari sana ternyata begitu masuk 2013 beliaunya benar-benar nggak nyalek. Persiapan pencalonan 2014 nama Wisnu Sakti Buwana tidak mau mendaftar. Didorong dengan DPD partai waktu itu. Didorong teman-teman supaya nyalek. Enggak, saya memberi kesempatan kepada Kadar. Supaya Kadar mau bisa naik menjadi anggota DPRD. Dan pada akhirnya jadi kan? Iya. Sampai sekarang berapa periode ini Mbak? Saya baru 2 periode. 2 periode, berarti yang 2024 ini Masuk periode ketiga untuk pencalekan. pencalekan ya 2024 ini. Berarti kalau diizinkan kembali berarti ketiga ini Pak Kadarnya. Insya Allah. Oke Tretan, nampaknya kalau ini diteruskan mungkin 1-2 jam lagi. Nah, tapi minimal dari kisahnya Cak Kadar ini konstituen atau para Tretan sudah mengetahui bahwa ternyata Cak Kadar itu tukang tren dorong. Begitu. Tapi tujuan itu bukan tujuan negatif karena Cak Kadar sebagai tukang tren doro, pembersih pekupon, tujuannya untuk menghidupi adik-adiknya.
Dapil di Bapil berapa Cak Kadar? Dapil 4. Oke Tretan. Jangan lupa para Tretan yang di Dapil 4. Cak Kadar. Assalamualaikum. Sampai jumpa di lain kesempatan.